Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang CRUD untuk relasi table atau table yang ada relasi pada web kita, teman-teman, dan juga kita akan masuk ke dalam layanan hosting web ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengakses web kita itu secara online. Nah, yang pertama-tama itu kita akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan untuk melihat data kita itu berelasi, teman-teman. Bisa. Oh, kita belum aktifin Laragonnya, teman-teman. Saya lupa. Kita start all. Oke, yang pertama-pertama itu kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Kita lihat apa aja yang berubah, teman-teman. Nah, di sini saya buat itu ada dua table yang saling berelasi, yaitu eh, kategori berita table dan juga ada berita table. Nah, bedanya apa? Yang pertama itu kita buat yang pastinya adalah kategori beritanya dulu sebelum kita membuat berita dari Bina Desa ya. Jadi yang pertama itu kita buat ini create kategori berita. Terus ada table ID-nya, ini primary key, ini primary key-nya kategori ID dan ini untuk string-string terus teksnya, teman-teman. Nah, untuk berita, kita menggunakan foreign key, yaitu kategori ID, yang dimana kategori ID itu merupakan primary key-nya dari kategori berita. Nah, di sini beritanya ngambil kategori ID-nya. Sini ada constraint-nya, terus ada on delete-nya, terus ada string, judul, slug, isi HTML, penulis, cover foto, dan lain-lain. Nah, di sini controllernya juga berubah ya, teman-teman. Pada bagian ini nggak berubah. Di kategori berita tetap sama, teman-teman. Yang berubah itu pada bagian berita controller, yang dimana dia mengambil eh, kategori ID. Nah, dalam sini ada kategori ID. Ini ada validate-nya untuk memvalidasi data-data yang masuk ke dalam web. Terus ini ada kategori ID juga. Juga ada kategori ID, dia update untuk kategori beritanya. Terus mana ya? Nih, kategori berita with kategori ini harus mengambil kategori berita nih. Function create kategori berita all. Terus dia nge-return pages berita create. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, oh iya jangan lupa kita buat untuk ini ya, teman-teman. Untuk pages beritanya supaya di dalam web kita itu tertampil ya, teman-teman. Ada create, ada edit, dan ada index. Nah, langsung aja kita ke webnya, reload. Nah, ini udah masuk. Kita masukin passwordnya. Nah, ini kan udah masuk, teman-teman. Nah, kita lihat di sini udah ada data berita dan juga ada kategori berita. Nah, di sini kategori berita ini yang akan terhubung dengan data berita. Nah, seperti ini, teman-teman. Soalnya nih, kita pengen nambah berita. Nah, di sini ada kategori beritanya. Nah, di sini kita bisa milih untuk kategorinya, untuk pengumuman misalnya. Terus misalnya judul beritanya apa ya, pengumuman eh pengajian. Isi beritanya bla 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 bla. Ini untuk cover fotonya kita bisa cari ini. Terus ada draftnya juga, ada draft, statusnya terbit, dan juga ada tanggal terbitnya tanggal berapa, today. Ya udah, kita simpan beritanya, teman-teman. Nah, di sini udah masuk untuk daftar beritanya. Nah, di sini udah ada image-nya tapi belum masuk karena kita belum buat untuk uh,
table satu lagi teman-teman. Nah, dimana table itu berisi semua foto-foto yang bisa kita masukin ke dalam cover foto ini teman-teman. Ini kan ada dia ngambil slug, terus ada pengumuman Bina Desa. Nah, di sini tuh dia bakalan ngambil ini teman-teman, pengumuman Bina Desa. Jika kita tambahkan kategorinya, misalnya kategorinya itu bencana, deskripsinya terjadi di simpan, dia masuk ke dalam sini. Nah, ini kita nggak bisa hapus nih teman-teman, ini kita nggak bisa hapus untuk pengumuman karena kategori masih memiliki berita yang terkait. Nah, di sini kan udah masih ada beritanya nih teman-teman, kita nggak bisa ngapus, kita nggak bisa ngapus table, ngapus ini pengumuman Bina Desa, tapi kita bisa hapus untuk bencana karena belum ada data berita yang ngambil tentang kategori bencana gitu teman-teman. Nah, kita hapus nih dua-duanya, hapus. Nah, ini kan udah hapus nih semuanya teman-teman, baru kita bisa menghapus pengumuman Bina Desanya. Nah, itu ya teman-teman, itu untuk CRUD relasi table ya teman-teman. Kita bisa uh, kelola kategori juga di sini, bakalan masuk ke dalam data kategori berita, juga ada data berita. Nah, yang berikutnya kita akan membahas seeder teman-teman. Nah, seeder ini kita pakai untuk misalnya nih web kita ini kan kosong nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini kan web kita kan kosong banget nih teman-teman, data data warganya. Nah, ini saya udah memakai yang namanya itu ini ya teman-teman, data dummy. Nah, di mana data dummy ini kayak kita ngeliat nih web kita nih kosong banget nih teman-teman. Nah, masa kita nge apa namanya promosiin web kita itu dengan keadaan yang kosong ya teman-teman, kan nggak mungkin kan teman-teman. Nah, jadi disinilah tujuan untuk data dummy. Terus ada create first user karena yang pastinya kita membutuhkan user untuk pertama kali kita masuk teman-teman. Pertama itu kita buat ini untuk user create-nya, name, ada admin, terus ada emailnya juga, terus ada nama Gmailnya juga, terus ada passwordnya. Ini untuk passwordnya. Terus untuk kita jalanin, kita ke new terminal, terus kita masukin ya teman-teman, kita lihat nih, ini untuk menjalankan data dummy. Ini untuk mana ya teman-teman. Nah ini teman-teman, PHP Artisan DB titik 2 sheet. Nah, kalau misalnya kita pengen buat apa namanya filenya, kita bisa menggunakan PHP Artisan Mac titik 2 seeder create first user. Nah, ini untuk memasukkan datanya ke dalam web teman-teman. Kita enter aja seeding database dan dia akan otomatis masuk ke dalam web kita teman-teman. Nah, sudah masuk adminnya ya teman-teman. Ini passwordnya nggak bisa ditampilin karena itu privacy ya teman-teman. Nah, untuk data dummy ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ya teman-teman. Kita coba hapus-hapusin dulu data dummy-nya karena saya mencoba data dummy-nya kemarin karena sempat terjadi error teman-teman. Hapus. Hapus dulu teman-teman. Nah, kita sisain satu si Hendra ya teman-teman. Masuk ke dalam data dummy. Nah, data dummy ini fungsinya untuk ya yang saya sudah jelaskan tadi, untuk nge-create data-data asal gitu teman-teman. Data-data yang kayak misalnya tuh kita pengen masukin data-data, kita kan nggak mungkin kan satu-satu kan masukin data untuk mempercantik web kita. Nah,
Ini gunanya untuk mengisi data-data yang ada di web kita supaya nggak kosong, teman-teman. Dari sini ada Faker, terus ada Faker create ID underscore ID. Nah, ini untuk menggunakan nama-nama orang Indonesia. Misalnya kalau misalnya mau nama Arab itu bisa masukin R gini doang gitu, teman-teman. R. Kalau Indonesia ID underscore ID. Nah, ini untuk range-nya itu 1 sampai 10. Nah, kita ngebuat datanya itu dari 1 sampai 10 as index. Nah, di sini kita jangan lupa untuk import kelas faker-nya. Terus ada import basket fat as CDB-nya, teman-teman. Kita jangan lupa import CDB-nya juga. Terus di sini juga ada DB table warga. Nah, table warga, insert nomor KTP faker. Nah, ini faker ini fungsinya untuk memalsukan ya, teman-teman. Terus unique, ini ada NIK, terus ada nama, ada jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Untuk masukin ininya, uh, untuk membuat filenya, teman-teman, kita bisa mungkin dengan cara ini, teman-teman. PHP Artisan Make Seeder create warga dummy. Kita udah ini, kita create aja menggunakan PHP Artisan DB .2 seed, terus ada strip 2 kelas sama dengan create warga dummy. Kita enter, lagi seeding database dan dia akan masuk ke dalam data warga. Nah, ini tuh, ini kan Hendra tadi kan, teman-teman. Kita hitung 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Pas ya, teman-teman, ada 10 data yang masuk ke dalam web kita. Nah, ini ada Kaila, ada Ajimin, ada Zizi, ada Rahmat, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam Always Datanet atau masuk ke layanan hosting web kita, teman-teman. Dimana ini saya udah masuk ya, teman-teman, ke dalam administrator Always Datanya. Dimana yang pertama itu pastinya kita akan masuk ke dalam email. Nah, kalau misalnya kita masukin email itu kayaknya agak kurang efektif, teman-teman. Nah, kita akan masuk continue with Google aja, teman-teman. Nah, sini sudah saya udah masuk. Nah, yang pertama itu yang pastinya kalian nih saya tunjukin dulu. Oke, kita masuk dulu ke dalam. Nah, kita masuk ke login ini ya, teman-teman. Kita pencet login. Terus nanti ada form kayak ini yang saya bilang tadi, form. Nah, ini untuk login ke dalam layanan hosting web kita. Terus nanti kalian tinggal masuk ke dalam Google-nya, terus ada verifikasinya juga lewat Gmail. Nah, setelah berhasil, kalian itu nanti disuguhin dengan data-data yang akan kalian isi. Yang pertama itu ada produk name. Kalian itu nanti pilihnya free aja. Terus ada name-nya juga. Kita harus buat nama kita. Terus ada kode-kode di belakangnya, teman-teman. Misalnya Hafiz strip 2 SIB atau nama kelas atau apapun itu, teman-teman. Terus password. Nah, password ini juga harus diingat ya, teman-teman, untuk kita supaya jangan lupa, karena ini berhubungan, teman-teman, passwordnya ke dalam database kita nanti, teman-teman. Nah, di sini kalian masuk ke environment dulu. Terus kalian ubah PHP version kalian. Karena di sini pastinya PHP-nya bakalan default ya, teman-teman, sesuai dengan PHP yang kalian punya itu versi berapa, teman-teman. Nah, setelah kalian 8.4-nya kalian submit aja, teman-teman, dan dia akan langsung otomatis ke PHP versionnya 8.4. Nah, yang kedua itu kita bisa masuk ke dalam database, yaitu dalam database MySQL. Nah, di sini kebetulan saya udah buat, teman-teman. Ini kita masuk ke database. Terus di sini ada nom. Nah, di sini jangan diubah ya, teman-teman. Ini jangan diubah sama sekali karena ini bakalan apa ya, teman-teman ya? Kita bakalan bisa masuk. Kita nggak bakalan bisa tanpa ada kata kunci di depan ini, teman-teman. Nah, ini ibaratkan kata kunci lah ya, teman-teman.
Nah, di sini kita masukin misalnya di belakangnya itu Laravel atau apapun itu, teman-teman. Asalkan jangan hapus pada bagian nomnya ini, teman-teman, yang udah ada default dari ini. Default dari webnya, teman-teman. Ini ada the name must start with portal guest underscore. Nah, di sini udah ada warn, teman-teman, udah ada peringatan dari webnya. Cara permissionnya juga kalian pencet all right saja, terus kalian submit. Terus kita create users. Nah, di sini ada usernya juga, ada add user. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman, ada nomnya juga. Dan di sini juga ada password ya, teman-teman. Jangan lupain password yang udah kita buat ya, teman-teman. Password ini kalian catat misalnya di bagian di buku atau di HP gitu ya, teman-teman. Saya nyatatnya di HP. Nah, saya akan apa namanya, teman-teman? Melihat password kita itu, teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, nih kalian tinggal submit aja nanti kalau udah selesai. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke halaman ini, MySQL host portal guest always net. Kita copy, kita masuk ke PHP My Admin. Nah, ini saya udah MySQL usernya udah otomatis karena sudah saya simpan ya, teman-teman, karena saya orangnya pelupa. Nah, kita login, terus otomatis kita akan masuk ke dalam database kita yang udah dibuat ya, teman-teman. Nah, ini dia portal guest DB Laravelnya. Terus kita masuk ke dalam ini, teman-teman, Laragon minnya kita tambahin always, A nya ke double, always data dot mysql, enter. Terus hostname-nya kita pastikan ini mysql portal guest always datanet. Terus usernya kita masukin nama kita tadi, ada dia, usernya ini, tapi paste. Terus passwordnya, teman-teman, saya lupa, saya mau lihat dulu password saya, teman-teman, yang udah saya catat. Passwordnya, oh, importnya udah, kita coba open. Oke, kita save modification ya, teman-teman. Nah, dan kita masuk ke dalam always datanet kita, database kita yang terbaru. Jadi sini ada portal guest, ini ada from warga ya, teman-teman. Ini dari web tadi. Nah, yang selanjutnya kita bakalan nge-remote nih, teman-teman. Masuk ke SSH-nya, terus kita pencet ini on the web. Nah, setelah kita masuk, kita masukin untuk nama yang udah kita buat tadi, database-nya, user yang udah kita buat dari awal. Terus kita masukin passwordnya kita. Nah, dia bakalan masuk ke dalam Linux ya. Ini perintah Linux ya, teman-teman. Nah, ini kita udah masuk ke portal guest at ssh1. Nah, di sini ada tanda dolarnya juga. Nah, di sini kita uh, tadi kita jangan lupa masukin passwordnya ya, teman-teman. Password yang paling pertama yang kita buat saat kita melakukan login ya, teman-teman. Enggak, untuk database Laravel yang kita buat, salah, teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk dan kita akan masuk ke dalam proses git clone, dimana kita akan masuk ke dalam uh, GitHub kita, teman-teman. GitHub, terus kita masuk ke Bina Desa GS.
Terus kita ke settingnya teman-teman. Nah, setelah kita ke setting, kita scroll aja ke bawah. Terus kalian ada di sini uh, change repository visibility, karena kita harus nge-change teman-teman menjadi public, karena di dalam webnya itu always data apa hosting webnya itu dia tuh kayak butuh yang namanya public gitu teman-teman, karena kita kan mau ngebuat web kita ini jadi online kan teman-teman. Nah, kadang tuh GitHub butuh yang namanya itu verifikasi dengan mengirimkan kode ke email kita teman-teman. Terus kalian ikuti saja langkah-langkahnya, terus kalian oke kan saja, kalian konfirmasi. Terus dan ini juga berlaku saat kita nge-change itu visibility-nya itu ke private lagi teman-teman. Nah, di sini kita udah this repository is currently public. Nah, di sini kita udah repositorinya itu udah public ya teman-teman. Jadi kita nggak usah ubah lagi, dan kita akan langsung nge-git clone-nya ya teman-teman. Masuk kodenya, terus kita copy ini teman-teman, https ini masuk ke cd www. Jangan lupa ya teman-teman, kita masuk ke cd www, terus kita paste, terus paste. Nah, teman-teman, sabar dulu teman-teman, kayaknya ada yang salah. Kita ketik git clone. Oke. Oh, salah teman-teman. Kita nggak bisa nge-git clone karena saya udah nge-git clone dari kelas praktikum kemarin waktu di kuliahan. Nah, di sini udah kita masuk ke dalam www Binadesa Guys-nya. Terus kita lakukan yang pertama itu adalah composer update-nya, teman-teman. Jadi, nah, dia ngelihat komposernya dulu, repository untuk information-nya. Ini membutuhkan waktu lama ya teman-teman, karena dia eh, nge-update komposernya. Bakalan installing seperti yang kita lakukan git clone pada umumnya di dalam ini teman-teman, di VS Code ya teman-teman. Tujuan kita masuk ke dalam Binadesa ini ya teman-teman, Binadesa Guest-nya, atau nama folder file apa folder kita itu Binadesa Guest, karena kita ya gitu karena kita seperti di VS Code teman-teman, kita masuk ke dalam ini ya. Oke, di sini udah done ya teman-teman, udah selesai semua. Karena ya tadi itu teman-teman, kita seperti masuk ke dalam VS Code, kita masuk ke foldernya, terus kita nge-git, kita masuk ke terminalnya, terus kita nge-composer updatein karena kita nge-git clone ya teman-teman. Kita sengaja di sini mv, jangan lupa env example env. Ini dia nge-copy env example-nya ke env ya teman-teman. Terus kita masukin php dan key generate. Di sini udah selesai dia. Terus kita masuk ke nano.env. Nah, sini kita masuk ke dalam nano. Nah, seperti biasa, kita ubah-ubah untuk DB connection-nya. Itu MySQL. DB host-nya itu tadi kita ini teman-teman. Kita hapus-hapusin dulu ini untuk tagar-tagarnya.
Ini kita skip dulu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk hostname-nya. Kita masukin ini, hostname IP-nya. Oh, salah. Kita nggak bisa Ctrl Z ya teman-teman. Kita masuk lagi ke nano env-nya. Karena kita tadi ada kesalahan teman-teman, saya takut bakalan gagal. Hapus-hapusin dulu tagar-tagarnya. Kita ulangin lagi untuk DB connection itu. MySQL hostname-nya. Ini untuk hostname-nya. Nggak bisa ya teman-teman. Ini SQL port kita masih sama 3606. Database-nya itu tuh. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan masukin PHP Artisan Integrate. Oke. Terus ini udah selesai ya teman-teman. Kita udah memiliki site-nya. Coba cari portal quest.always.data.net. Nah, ini this website is hosted by Always Data. Nah, di sini kita udah selesai untuk hosting webnya. Terus kita akan masuk di bagian pengubahan. Kita login aja. Lagi dia minta login teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke webnya. Web, terus kita masuk ke sites. Terus kita di sini akan modifikasi. Ini dia akan masukin www Binadesa Quest. Public. Kita submit, dia akan tersimpan teman-teman, yang udah update. Nah, dia udah masuk ke dalam Binadesa yang udah di hosting oleh Always Data.net ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengakses untuk web saya, yaitu portal guest Always Data.net. Terus dia bakalan masuk ke dalam loginnya saya ya teman-teman. Nah, ini juga untuk webnya juga bisa diakses di HP ya teman-teman. Oke, setelah semuanya selesai, maka selesai pula untuk materi kita pada hari ini ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.